Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Anton Johanis Silubun dengan judul disertasi Politik Hukum Pembentukan Kampung Adat dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat di Provinsi Papua. Hasanuddin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP, sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Para tamu undangan yang hadir secara daring dipersilakan mengaktifkan kamera. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus, di mana pada tanggal 26 April 2021 ujian proposal, pada tanggal 13 Desember 2021 seminar hasil penelitian, pada tanggal 14 September 2022 ujian disertasi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudara Anton Johanis Silubun dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita semua bisa hadir bersama-sama dalam sidang ujian promosi doktor bagi Saudara Promovendus Anton Johanis Silubun. Sebelum saya buka sidang ujian promosi doktor ini secara resmi, saya ingin bertanya kepada Saudara Promovendus, apakah Saudara telah siap secara fisik dan mental untuk mengikuti ujian promosi doktor ini? Baik. Dengan memohon petunjuk dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nama Rektor dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor bagi Saudara Anton Johanis Silubun, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sebelum saya mempersilakan promotor untuk memperkenalkan Promovendus, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tim promotor, penguji eksternal, serta penguji internal. Bertindak selaku promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Abdul Razak, SH, MH. Beliau guru besar pada bidang hukum administrasi negara, dan beliau juga saat ini adalah Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan HAN Sulawesi Selatan. Dan bertindak selaku kopromotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Yunus Wahid, SHMSI. Beliau saat ini adalah guru besar pada Departemen Hukum Tata Negara. Kemudian bertindak selaku penguji eksternal yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Imade Arya Utama, SHM Hum. Beliau guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Terima kasih Prof. Arya Imade Arya Utama sudah berkenan senantiasa untuk membantu kami dalam peningkatan kualitas proses pendoktoran di Fakultas Hukum UNHAS. Selanjutnya berturut-turut sebagai penguji internal yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Pangeran Munta, SH, MH, DPM.
Beliau guru besar pada Departemen Hukum Tata Negara yang saat ini diberi tugas tambahan sebagai Ketua Dewan Profesor pada Universitas Hasanuddin. Kemudian saya sendiri juga bertindak sebagai penguji, dan penguji selanjutnya adalah yang amat terpelajar Bapak Dr. Ansori Ilyas, SHMH. Beliau lektor kepala pada Departemen Hukum Tata Negara, Pak ya. Ya, saat ini tinggal menunggu bintangnya jatuh ini untuk SK guru besarnya, insya Allah. Kita doakan. Yang amat terpelajar selanjutnya penguji internal Ibu Dr. Sri Susanti Nur, SHMH. Beliau saat ini diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada promotor untuk memperkenalkan saudara Promopendus tidak lebih dari 5 menit. Silakan, Prof. Terima kasih Ketua Sidang yang saya hormati, Profesor Hamzah Halim, Dewan Penguji yang saya hormati. Saya langsung membacakan data pribadi saudara Promopendus. Nama Anton Yohanes Silubun. Tempat tanggal lahir Maroke 11 Juni 1983. Masih muda. Agama Katolik, istri satu ya, namanya Nurieni Simamora, AMD Cap, apa ini? Ahli media keperawatan. Ahli media, dulu kita AMD beri masuk desa Pak. Ini Siap, Prof. AMD ahli media kesehatan, keperawatan. Oke. Anak pertama Deo Gracia Veronica Silubun. Yang kedua almarhum Remigius Junior Silubun. Siap, Prof. Orang tua almarhum Remigius Silubun, Dolvina Silubun. Ini ibu barangkali ini ya. Iya, siap, Prof. Dipisah ini bapak ibu. Mertua Jatah Simamora. Mertua perempuan ini Bin Rohaya Silitonga. Di orang Sumatera Utara ya. Iya, orang Medan, Prof. Medan. Saudara, saya tidak bacakan ini. Ada 11 dia bersaudara ini, saudara Anton Silubun, 10 di luar di saudara Anton. Jadi bersaudara semua 11 orang. Syukur semua ini masih hidup ya. Siap, Prof. Anton ya. Berarti mungkin ada sebagian yang menghadiri ujian saudara Anton. Riwayat pendidikan SD YPPK Budi Mulia Maroke tahun 1998, SLTP terbuka Tanah Merah tahun 2001, SMA YPPK Yosudarso Maroke tahun 2005, Sarjana S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 45 Semarang. Siap, Prof. Untak Semarang ini tahun 2010. Tahun 2010. Selanjutnya Magister S2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016 dan sekarang sementara menjalani, sebentar lagi akan meraih gelar doktor. Amin. Terima kasih, Prof. Riwayat pekerjaan dosen tetap Universitas Musamus Maroke, ini negeri ya. Negeri, Prof. Universitas Musamus Maroke, unit kerja Fakultas Hukum Universitas Musamus Maroke, jabatan golongan asisten ahli 3B. Riwayat yang lain tercatat di sini, tenaga ahli DPRD Kabupaten Maroke tahun 2011-2014. Iya, Prof. Oh, sudah mantan ini ya. Betul, Prof. Oke. Karya ilmiah jurnal. Pertama, Empowering Indigenous People Legal Policy of Establishing Customary Village in Papua. Betul ya? Iya, Prof. Kedua, Reconstruction of Merit Indigenous Criminal Law in Updating the Book of Criminal Law. Tiga, Function of Village People Representative Council in Financial Management of Village Food. Tiganya adalah jurnal
engineering. Apa ini? Apa ini? International Journal of Civil Engineering. Semua ini atau memang nama judulnya ini ya. Tapi ini tulisan hukum. Saya yakin karena judulnya adalah kajian hukum. Siap, Prof. Saya kira itu secara singkat. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan atau ketua sidang. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Razak, SHMH. Untuk selanjutnya saya akan mempersilakan kepada Saudara Promopendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya tidak lebih dari 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih, Prof. Selamat siang, terima kasih Prof. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum yang amat terpelajar, Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH, MAP. Yang saya hormati, kopromotor yang amat terpelajar, Profesor Dr. Abdul Razak, SHMH. Yang saya hormati, yang amat terpelajar, kopromotor, Profesor Dr. Muhammad Yunus, SHMSI. Yang saya hormati, yang amat terpelajar, kopromotor, Dr. Romi Librayanto, SHMH. Yang saya hormati, yang amat terpelajar, penguji eksternal, Profesor Dr. Imade Arya Utama, SHMHUM. Yang saya hormati, penguji internal, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Andi Pangeran Moenta, SHMH DFM. Yang saya hormati, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH MAP. Yang saya hormati, yang amat terpelajar, Dr. Ansori Ilyas, SHMH. Yang saya hormati, yang amat terpelajar, Dr. Sri Susanti Nur, SHMHUM. Terima kasih, saya akan mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Politik Hukum Pembentukan Kampung Adat dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat di Provinsi Papua. Adapun Dasolen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18B, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa, Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 16 tentang kampung adat. Adapun Dasain pembentukan peraturan daerah tentang kampung adat belum merata. Isu penelitian Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa belum dilaksanakan secara maksimal. Rumusan masalah dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimanakah politik hukum pembentukan kampung adat dalam pemberdayaan masyarakat adat di Provinsi Papua? Yang kedua, bagaimanakah politik hukum pengaturan pembentukan kampung adat di Provinsi Papua? Yang ketiga, bagaimanakah konsep kampung adat yang ideal di Provinsi Papua? Tujuan penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk mengkaji dan menganalisis politik hukum pembentukan kampung adat dalam pemberdayaan masyarakat adat di Provinsi Papua. Yang kedua, untuk mengkaji menganalisis politik hukum pengaturan pembentukan kampung adat di Provinsi Papua. Yang ketiga, untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan konsep kampung adat yang ideal di Papua. Originalitas penelitian. Yang pertama, M. Zaini Harfi, 2016, Politik Hukum Pembentukan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jurnal Hukum dan Keadilan. Perbandingan pembentukan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian yang berikut Muhammad Rauf, 2016, Politik Hukum Pembentukan Desa Adat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, Jurnal de Legalata,
konsep unifikasi menjadi salah satu penyebab tergerusnya sistem kekuatan dan karakter kehidupan masyarakat adat melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Yang ketiga, Dasri Tajid 2015, peluang pembentukan desa adat di Jambi, Jurnal Ilmu Hukum, susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat. Penelitian ini difokuskan pada politik hukum pembentukan kampung adat dalam pemberdayaan masyarakat adat di Provinsi Papua, politik hukum pengaturan pembentukan kampung adat, serta konsep kampung adat yang ideal di Provinsi Papua. Kerangka teori dibagi menjadi 3. Yang pertama teori hierarki peraturan perundang-undangan, yang kedua teori politik hukum, yang ketiga teori tujuan hukum. Kerangka konseptual dibagi menjadi 5. Yang pertama konsep negara hukum, konsep masyarakat adat, konsep masyarakat hukum adat, konsep desa dan desa adat, serta konsep kampung adat. Bagan kerangka pikir ada 3 variabel. Yang pertama variabel politik hukum pembentukan kampung adat dalam pemberdayaan masyarakat adat di Provinsi Papua dengan indikator kebijakan negara dalam pembentukan arah bentuk isi dari hukum dengan kebijakan dalam pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum. Variabel pengaturan politik hukum pembentukan kampung adat di Provinsi Papua dengan indikator syarat pembentukan kampung adat serta prosedur pembentukan kampung adat. Variabel konsep kampung adat yang ideal di Provinsi Papua, yang pertama harmonisasi dan sinkronisasi, penguatan terhadap sistem pemerintahan asli, serta konsep sistem pemerintahan asli. Sehingga terwujudnya kampung adat dalam pemberdayaan masyarakat adat di Provinsi Papua. Metode penelitian normatif, bahan hukum primer dan tersier, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan, analisis melalui analisis kualitatif. Hasil dan pembahasan, yang pertama politik hukum pembentukan kampung adat dalam pemberdayaan masyarakat adat di Provinsi Papua. Yang pertama kebijakan negara dalam menentukan arah bentuk isi dari hukum, pengaturan desa dalam Undang-Undang Desa merupakan penjabaran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18B ayat 2. Yang pertama, memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berikut, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Mendorong partisipasi masyarakat desa, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat desa, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa, memajukan perekonomian masyarakat desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Yang kedua, kebijakan dalam pembentukan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum. Kampung adat diberi ruang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Otsus Papua, dan Undang-Undang Desa. Negara mengakui 2 kewenangan yang diberikan ke kampung, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan pemerintahan. Terdapat 36 kampung adat di Kabupaten Jayapura. Pembangunan fisik maupun sosial budaya orang asli Papua di tanah Papua seharusnya disesuaikan dengan nilai budaya, hukum adat, norma, dan aturan budaya orang Papua. Solusi untuk Papua adalah solusi budaya. Budaya adalah solusi untuk orang Papua. B. Politik hukum pengaturan pembentukan kampung di Provinsi Papua, syarat pembentukan kampung adat. Syarat pembentukan kampung adat diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 97 Ayat 1. Penetapan desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat. Yang pertama, A. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. B. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat. C. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, prosedur pembentukan kampung adat diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 101 Ayat 1. Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota dapat melakukan penataan atas desa adat. C. Konsep kampung adat yang ideal di Provinsi Papua yaitu dengan sinkronisasi dimulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah tentang kampung adat. 2. Penguatan terhadap sistem pemerintahan asli.
Sistem pemerintahan asli dipimpin oleh Ondoafi atau kepala adat. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura nomor 8 tahun 2016 tentang kampung adat, pasal 21 angka 1, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, pemerintah kampung adat diberi hak berupa insentif oleh pemerintah daerah. Pasal 22 membukukan secara tertulis aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat adat, mensosialisasikan aturan-aturan adat untuk diketahui oleh warga masyarakat adat maupun masyarakat luar yang berdomisili pada wilayah kampung adat. Melakukan perencanaan penyusunan dokumen rencana pembangunan kampung adat yang disampaikan kepada pemerintah daerah. D. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas keuangan kampung adat yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah kabupaten, anggaran pemerintah daerah provinsi, dan anggaran pemerintah. Meningkatnya dana kampung dari 100 sampai 150 juta menjadi 300 sampai 500 juta dan akan naik bisa mencapai sampai 1 miliar dan diberikan bantuan berupa dana berupa 125 juta untuk komunitas-komunitas adat. Konsep sistem pemerintahan asli. Konsep sistem pemerintahan asli yang ideal di Papua yaitu dengan 3 unsur utama. Yang pertama, reorientasi, yaitu keaslian yang murni berasal dari bawah, bersifat keaslian, pengaturan dan pengembangan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat kampung adat dalam menjaga dan melestarikan adat budaya. Orang Papua, masyarakat adat Papua mempunyai cinta kasih yang begitu besar terhadap sesama. Hal ini dibuktikan dengan kalau ada keluarga yang meninggal, mereka menangis. Menurut orang Papua itu air mata itu belum bisa mencukupi rasa duka yang mendalam untuk keluarga yang meninggal. Biasanya di suku Dani ada namanya budaya potong jari. Iya, Prof, ada namanya budaya potong jari. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal, mereka potong jarinya, Prof. Potong jari 1. Kalau keluarga meninggal lagi, potong lagi 1 lagi, jadi 2. Kalau ada keluarga 3 meninggal, potong lagi 3. Jadi orang Papua mengatakan bahwa kalau keluarga yang meninggal itu rasa sakitnya itu air mata tidak mencukupi untuk merasakan dukanya. Karena yang meninggal itu seperti hilang kekuatan bagi yang hidup. Dibuktikan dengan potong jari, yaitu di suku Dani. Kalau di Asmat ada namanya budaya seni ukir. Seni ukir ini terkait bagaimana mereka menuangkan sejarah-sejarah masa lalu dibuat dalam bentuk ukiran. Ini di Kabupaten Asmat. Mungkin ada adik-adik dari Asmat juga ini. Ya, kalau di Merauke itu ada namanya budaya sasi. Bagaimana menjaga alam supaya dapat dinikmati oleh generasi berikut. Itu yang pertama. Yang kedua, restrukturisasi, yaitu menghilangkan dualisme kepemimpinan antara kampung adat secara administrasi diatur oleh Ondoafi. Jadi ada 2 kepemimpinan di kampung. Ada kepala kampung yang dibentuk oleh pemerintah dan ada kepala kampung itu yang tumbuh hidup bersama masyarakat. Sehingga ada dualisme kepemimpinan. Harapannya dengan adanya kampung adat ini menghilangkan dualisme tadi. Jadi cuma ada 1 pemimpin di kampung nanti kalau ada kampung adat ini. Yang ketiga, kampung adat membangun, yaitu membangun ekonomi masyarakat. Kampung adat menjadi tempat wisata sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat kampung adat. Kesimpulan, yang pertama, politik hukum pembentukan dalam pemberdayaan masyarakat adat di Provinsi Papua bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kampung adat, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Yang kedua, keberadaan masyarakat adat dan kampung adat berdasarkan de facto atau kenyataan diakui keberadaannya didasarkan pada kenyataan. Kesatuan masyarakat hukum adat dengan kampung adatnya tetap dipelihara dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat. Dengan demikian diperlukan pengakuan secara de jure. Walaupun telah diakui di dalam Undang-Undang Dasar, namun alangkah baiknya dipertegas di dalam peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten kota. Konsep kampung adat yang ideal dengan 3. Yang pertama, konsep kampung adat yang ideal di Provinsi Papua adalah dengan mewujudkan 3 unsur utama. Yang pertama, reorientasi, restrukturisasi, dan kampung adat membangun. Saran yang pertama, untuk mensejahterakan masyarakat adat di Papua, sebaiknya dibentuk peraturan daerah provinsi tentang kampung adat yang merata di seluruh Papua. Yang kedua, untuk terbentuknya peraturan daerah provinsi tentang kampung adat, sebaiknya ada komunikasi yang baik antara DPRD dengan kepala daerah, serta melibatkan partisipasi masyarakat adat, tokoh-tokoh adat, LSM, dan akademisi. Yang ketiga, konsep kampung adat yang ideal di Provinsi Papua, sebaiknya pemerintah daerah dan DPRD
melakukan identifikasi terhadap hukum-hukum adat, dan melakukan penataan wilayah-wilayah adat yang melibatkan partisipasi masyarakat adat, tokoh-tokoh adat, LSM, dan akademisi. Sekian dan terima kasih, Prof. Ya, baik Saudara Promopendus, Saudara dialokasikan waktu dari 13.27 mestinya selesai di 13.47. Saudara cukup efektif menggunakan waktu karena selesai di 13.41. Berarti ada waktu 6 menit yang dibuang. Baik, sebelum saya mempersilakan kepada promotor, kopromotor, dan para penyanggah untuk mengajukan sanggahannya, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan bahwa menurut peraturan rektor, penyelenggaraan promosi doktor ini berlangsung kurang lebih 2 jam, dan alokasi waktu untuk Saudara Promopendus sudah digunakan kurang lebih 20 menit, dan sehingga ujian ini sudah berjalan sekitar 30 menit. Untuk itu, saya mohon kesediaan Ibu Bapak promotor dan kopromotor serta penguji untuk menggunakan waktu secara efektif kurang lebih 5 menit, terkhusus kepada penguji eksternal. Menurut ketentuan aturan tidak dibatasi, namun kami mohon Prof. Made menyesuaikan. Baik, untuk kesempatan pertama saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Yunus Wahid, SH MSc. Silakan Prof. Terima kasih Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Hamzah Haling, Dekan Fakultas Hukum. Yang terhormat promotor Bapak Profesor Dr. Abdul Razak. Yang terhormat penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Ida Made Ayu Arya Utama. Bapak Profesor Dr. Andi Pangeramunta, Bapak Dr. Ansari Ilyas, Bapak Ibu Dr. Sri Suryanti Nur, Saudara Promopendus dan hadirin yang saya hormati. Saya bangga sebenarnya melihat perkembangan yang saudara capai sampai hari ini. Untuk itu patut saya beri penghargaan. Ya. Terima kasih. Tentu saja apa yang dicapai ini tidak berarti sempurna. Selalu ada kekurangan. Namun ya sekali lagi saya menghargai. Karena kita dibatasi waktu, maka pertanyaan saya mohon dijawab secara singkat juga. Yang pertama, apa yang Saudara Promopendus artikan dengan politik hukum pembentukan kampung adat? Silakan. Terima kasih, Prof. Menurut Promopendus, politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara. Namun kalau kita kaitkan dengan pembentukan kampung adat, pembentukan politik hukum kampung adat ini agar kampung adat menjadi kuat, demokrasi, maju, dan sejahtera. Itu tujuan daripada politik pembentukan kampung adat, Prof. Politik hukum, iya. Politik hukum ini menurut saudara di disertasi ini ditentukan oleh pemerintah pusat atau daerah? Kalau produk hukumnya terkait dengan produk hukum daerah, berarti kebijakan pemerintahan daerah, Prof. Iya, oke lah. Kita pindah. Pembentukan kampung adat. Yang saudara artikan pembentukan ini apakah baru sama sekali atau sekedar memperkuat posisinya kampung-kampung yang telah ada? Iya, Prof. Ini menjadi dilema juga, Prof. Karena bahasa di dalam Perda itu pembentukan, Prof.
Tapi kenyataannya yang mau dibentuk ini yang sudah tumbuh berdasarkan masyarakat adat itu sudah ada, Prof. Iya. Hanya mau menetapkan sebenarnya ini, Prof. Ya, karena demikian adanya, saya percaya itu, maka bagaimana saudara membahasakan itu? Artinya menafsirkan pembentukan ini karena sudah ada. Siap, Prof. Iya. Apa yang betul, apa yang tepat istilahnya itu? Penguatan atau apalah? Kalau Penataan. menurut Promoventus sebenarnya penetapan, Prof. Penetapan karena sudah ada, hanya ditetapkan dengan peraturan daerah, Prof. Iya, oke lah. Jadi saudara harus berpendapat ya. Siap, Prof. Kita masih punya waktu 3 menit. Kampung adat, apapun namanya, itu kan akhirnya itu untuk kesejahteraan ya. Iya, Prof. Untuk kesejahteraan. Pertanyaannya di sini menurut saudara, yang mana lebih, atau dulu, apa perbedaan kampung adat dengan yang bukan kampung adat? Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Perbedaan antara kampung yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah tentang kampung adat dengan kampung yang belum ditetapkan dengan peraturan daerah tentang kampung adat, perbedaannya tokoh-tokoh adat di situ diberikan insentif, Prof. Diberikan insentif, kemudian ada biaya operasional. Ini kampung adat yang sudah dibentuk dengan peraturan daerah. Ya, nah, sedangkan yang belum, mereka kalau melakukan kegiatan adat, biaya sendiri, Prof. Oh ya, oke. Artinya kampung adat itu elit-elitnya itu ya lebih sejahtera. Iya, Prof. Harapannya begitu, Prof. Pertanyaannya dilihat dari masyarakatnya secara umum. Mana lebih mampu, lebih dapat, atau lebih diharapkan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, kampung adat atau yang bukan? Dari hasil penelitian, Prof, kalau kita tanya ke masyarakat adat, banyak sekali masalah-masalah itu yang mau diselesaikan secara adat saja, Prof. Ya. Jadi mereka lebih suka menyelesaikan secara adat daripada lari ke hukum formil yang durasinya cukup panjang. Nah, sekarang kita bagaimana mensejahterakan tokoh-tokoh adat di kampung adat ini, Prof. Ya, harapannya Promoventus seperti itu. Iya, hukum adat. Terakhir ini ya, saudara menyinggung hukum adat. Hukum adat di Papua itu apakah ada yang tertulis atau hanya warisan secara lisan dari secara turun-temurun? Kebiasaan. Terima kasih, Prof. Secara kenyataan dia hanya berdasarkan lisan, Prof. Namun setelah ada peraturan daerah tentang kampung adat ini, harapannya ditulis dalam bentuk tertulis, Prof. Artinya yang sebelum-sebelumnya ini hanya lisan, Prof. turun-temurun. Ya, kalau disulsel kan ada tertulis dalam dalam lontera huruf tersendiri itu ya. Saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ko-promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Muhammad Yunus SH MC. Untuk selanjutnya saya akan persilakan pada penguji eksternal yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Imade Arya Utama SH MHum. Silakan, Prof. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Bapak Dekan yang terhormat dan amat terpelajar, Profesor Dr. Hapsah Halim. Demikian juga kepada tim promotor yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk turut serta ikut di dalam proses promosi ini. Yang terhormat dan amat terpelajar, Profesor Dr. Abdul Rasyad, Profesor Dr. Muhammad Yunus Wahid, demikian juga Bapak Dr. Romi Librayanto. Dan secara khusus tentu juga kepada tim penguji lainnya, Prof. Andi Pangeran, Prof. Pak Dr. Ansori Ilyas, mudah-mudahan segera Pak Dokter turun guru besarnya, doa Madi untuk Pak Dr. Ansori. Demikian juga yang terhormat Ibu Dr. Hasrul. Sri Susanti Nur. Ya. Ya. Dan tentu secara khusus kepada Saudara Promoventus
Anton Johannes Silubun. Siap, Prof. Saya tentu mengapresiasi pertama dari perkembangan mengikuti ujian sidang tertutup terhadap perkembangan disertasi ini. Dan luar biasa, dan mudah-mudahan juga hasil riset ini nantinya akan bermanfaat buat saudara promovendus termasuk daerah Papua tentunya. Terima kasih, Prof. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin pertanyakan, ingin mendapatkan tanggapan saudara promovendus terkait dengan disertasi yang Siap, sudah Prof. disampaikan tadi. Pertama, tertarik ini hasil riset promovendus terkait dengan model ya kampung adat yang akan dikembangkan Siap, di Prof. Papua, yaitu kampung adat yang mensinergiskan antara pemerintahan dinas dan adat. Ya, ini menarik sekali. Nah, tentu saya ingin mendapatkan pemahaman. Nah, bagaimana menyeimbangkan nantinya antara kepentingan ya negara dengan kepentingan adatnya, masyarakatnya. Itu kan harapannya. Siap, Prof. Adat tidak terdegradasi, tetapi kesejahteraan dari Ondoafi dan pengurus-pengurusnya termasuk Terang dan Tegal itu juga tetap terjamin. Gimana pemikiran saudara Prof? Silakan. Iya, terima kasih banyak, Prof. Ada 3 unsur utama, Prof, untuk mensinergikan antara pemerintahan kampung adat dengan pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu dengan 3 model seperti yang disampaikan, bahwa 3 unsur utama. Yang pertama, reorientasi, restrukturisasi, dan kampung adat membangun. Reorientasi ini terkait dengan bagaimana menghidupkan adat budaya masyarakat adat tadi, seperti yang di suku Dani ada budaya potong jari tadi, kemudian di suku Asmat ada bagaimana cerita-cerita masa lalu itu dituangkan di dalam bentuk ukiran. Kemudian kalau di suku Marin itu ada namanya budaya Sasi. Kemudian yang kedua itu adalah restrukturisasi. Restrukturisasi ini yang menggabungkan antara pemerintah modern dengan pemerintahan kampung adat, sehingga satu saja pemerintah ketua di kampung adat itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah kampung adat membangun. Kampung adat membangun ini bagaimana menggali potensi-potensi yang ada di kampung adat itu, dibangun sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan sebagai tempat wisata, Prof. Sehingga ada manfaat untuk masyarakat adat di kampung adat tersebut. Sekian, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih atas pandangannya ya. Selanjutnya, nah ini tadi ada pemikiran di dalam penataan kampung adat itu pengaturan diharapkan di tingkat provinsi dan kabupaten kota di dalam membangun kampung adat yang memberdayakan masyarakat. Nah, ini menarik, tetapi tentu sekali lagi kalau pembentukan hukum nasional itu akan homogenitas akan arahnya. Nah, kalau di provinsi bagaimana tetap menjamin kesamaan tingkat provinsi tetap ya bisa dikembangkan, tetapi tidak menghilangkan perbedaan-perbedaan budaya-budaya, adat istiadat yang telah terbangun di tingkat masyarakat. Nah, sebagai contoh di Bali misalnya ada kesamaan yang bisa dipersamakan itu diatur di tingkat provinsi, dalam provinsi. Tetapi yang berbeda dibiarkan hidup berkembang. Nah, demikian juga di kabupaten. Ini dalam konteks pengaturannya. Tidak semua harus disamakan. Ada yang bisa disamakan, ada yang dibiarkan hidup seperti apa adanya. Begitu. Itu sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi dari budaya adat yang berkembang di masing-masing kampung adat ini. Nah, menurut saudara gimana? Kira-kira sepakat enggak tentang hal itu? Ataukah memiliki pemikiran yang lain bahwa harus sama gitu? Pokoknya disamakan homogenitas sehingga jadi yang ada perbedaan-perbedaan itu tidak diberikan ruang untuk itu. Bagaimana pendapat saudara? Promoventus pendapat dengan pandangannya Prof. Jadi harapannya peraturan daerah provinsi ini hanya sebagai payung hukumnya. Kemudian nanti dibentuk peraturan daerah tentang kampung adat sesuai dengan ciri khas karakteristik masing-masing daerah, Prof. Karena di sana juga penyebutannya beda-beda. Jadi hanya terkait dengan payung hukumnya, kemudian nanti di daerah
dibuat sesuai dengan karakteristik masing-masing kabupaten, Prof. Ya, sekian, Prof. Yang terakhir, nah, ini yang terakhir, setiap riset tidak ada yang sempurna. Nah, saya mau mengetahui kejujuran dari peneliti, Saudara Promovendus. Kelemahan-kelemahan apa yang masih Saudara temukan di dalam riset ini, tentu sebagai masukan pemikiran untuk riset-riset berikutnya untuk dikembangkan lebih lanjut. Silakan. Terima kasih banyak, Prof. Ini terkait dengan pasal 22 peraturan daerah tentang kampung adat nomor 8 tahun 2016 tentang kampung adat di Kabupaten Jayapura. Di pasal 22 huruf D itu dikatakan ada pertanggungjawaban keuangan. Jadi kepala-kepala kampung ini membuat laporan keuangan kepada bupati. Nah, ini yang menjadi persoalan, Prof. Bisa-bisa bukan untuk menguatkan, tapi malah melemahkan. Karena kalau misalnya salah penggunaan, bisa kena kasus pidana. Harapan Promoventus idealnya dana yang masuk ke kampung itu mungkin bisa dalam bentuk hibah atau bantuan. Seperti itu, Prof. Ya, artinya mungkin terkait kelemahan riset ini tidak fokus mendalam terkait dengan kekuatan SDM, ya, SDM dari tidak sampai di sana. Siap, Prof. Nah, sehingga mudah-mudahan bergayung bersambut dengan program Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, satu desa untuk satu sarjana hukum administrasi. Mudah-mudahan ini gayung bersambut itu dipromosikan. Siap, Sehingga Prof. di desa juga dibangun oleh orang-orang yang kompeten di bidang penataan kampung adatnya nanti di Papua. Saya kira demikian. Selamat buat Saudara Promovendus. Mudah-mudahan proses ini menjadi lancar dan Saudara bisa mengabdi buat Desa Adat Papua, buat Provinsi Papua, termasuk buat bangsa dan negara. Terima kasih. Waktu saya kembalikan lagi kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Baik, terima kasih yang amat terpelajar, penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Imade Arya Utama, SH MHUM. Saya kira banyak hal yang disampaikan oleh beliau yang kemudian bisa menjadi bagian yang melengkapi dan menyempurnakan disertasi saudara Promovendus ya. Siap, Prof. Baik, untuk selanjutnya saya mengundang yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Pangeran Munta, SH MH DPM. Silakan, Prof. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Sidang Promosi, Profesor Dr. Hamzah Halim yang juga sebagai Dekan Fakultas Hukum, Promotor Profesor Dr. Abdul Razak, Ko-Promotor Profesor Dr. Andi Muhammad Yunus, secara khusus penguji eksternal Profesor Dr. Imade Arya Utama, SH MHUM, penguji Profesor Dr. Insya Allah ya, Profesor Dr. Ansor Ilyas, SMH, penguji Dr. Sri Susanti Nur, SMH. Saudara calon doktor ya, Siap, Prof. Anton Johannes Siluun. Saya mengamati dari tadi penampilan menjawab semua, dijawab dengan bagus semua. Terima kasih, Prof. Ya, itu sudah satu sebetulnya modal besar, apalagi sebagai seorang dosen ya. Siap, Prof. Ya. Oleh karena itu, ya saya mau bertanya bukan supaya Anda tidak bisa menjawab, tapi supaya bisa lebih luas wawasannya. Siap. Ya. Untuk itu saya kutip di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Tujuan utamanya kan Undang-Undang Pemda itu adalah kesejahteraan rakyat. Di dalam undang-undang tersebut ada 4 parameter yang namanya kesejahteraan rakyat. Yang pertama adalah peningkatan pelayanan, kedua pemberdayaan, ketiga partisipasi masyarakat, dan keempat adanya daya saing daerah. Nah, saya lihat di kesimpulan 1 juga salah satu tujuan atau politik hukum mengenai kampung adat di Papua adalah yaitu bagaimana terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Ya, saya ingin tanya kepada saudara, apakah ada juga parameter-parameter di Papua di sana untuk kampung adat tentang kesejahteraan di masyarakat adat tersebut yang disebut dengan sejahtera? Apa kira-kira? Apa sama atau ada perkembangan baru di sana? Terima kasih, Prof.
harapan daripada Promoventus ini, harapan daripada Promoventus untuk pembentukan kampung adat ini ada dua, Prof. Ya. Ya, yang pertama itu bagaimana memberikan insentif ataupun biaya operasional kepada tokoh-tokoh adat. Kemudian yang kedua itu bagaimana untuk melestarikan adat dan budaya, Prof. Nah, ini menjadi harapan Promoventus, Prof. Oh, jadi dua ya, Iya, sasaran Prof. pokoknya insentif ke pengurus-pengurus kampung adat. Betul, Prof. Kedua, lestari Iya, kampung Prof. adat. Kalau begitu, di mana sejahteranya? Harapannya Promoventus, Prof, ada 3 unsur utama tadi, Prof. Ya, Reorientasi, restrukturisasi, yang kemudian yang terakhir kampung adat membangun ini, Prof. ini. Iya, harapannya Promoventus, kalau misalnya dia sudah menjadi kampung adat, bagaimana bisa mempromosikan kampung adat itu ke mancanegara? Ya, Maksudnya nasional, Prof. Iya, luar biasa ini ya. iya, Prof. Kampung adatnya mau dibawa ke era globalisasi ya. Iya, Prof. Tapi mulai dulu sedikit-sedikit ya dari daerah dulu. Iya, Prof. Nah, saya ingin pertajam ini supaya lebih paham juga saya. Anda menyebut di sini ada 2 istilah modern ini, reorientasi dan restrukturisasi. Apa yang Anda sebetulnya maksud ini reorientasi di sana ini? Reorientasi ini Ya. terkait dengan keaslian, Prof. Ah. Terkait dengan keaslian budaya. Bagaimana kita mempertahankan budaya itu atau meningkatkan budaya tersebut, Prof. Yaitu terkait dengan reorientasi. Kalau restrukturisasi ini bagaimana kita menghilangkan dualisme sistem pemerintahan di kampung tadi, Prof. Karena kalau misalnya belum dibentuk dengan peraturan daerah tentang kampung adat ini ada dualisme kepemimpinan, Prof. Ada yang dibentuk oleh pemerintah, dia sebagai kepala kampung, kemudian ada namanya tokoh adat, dia yang membawai masyarakat adat ini. Nah, ini yang mau dihilangkan, Prof, menurut Promoventus. Oh, begitu ya. Oke, saya menuju pertanyaan berikut. Kira-kira ke depan apakah manfaatnya nih kampung adat di sana kalau sudah ada dayurnya, sudah ada. Ini kan kabupaten belum ada ya, yang Iya. provinsi sudah ada. Baru 1 kabupaten di Jayapura saja, Prof. Yang lain belum ada sama sekali. Provinsi sudah ada. Provinsi juga belum, Prof. Baru di Belum. Kabupaten Jayapura. Iya, Prof. Wah, jadi lebih dulu maju nih kabupatennya ini ya, Siap, betul, Prof. Iya. daripada provinsinya. Iya, siap. Mestinya provinsi tersinggung ini, Iya, betul, Prof. karena ini sambung kiri namanya ini. Betul, Prof. Iya. Jadi terkait dengan disertasi saudara, apa tidak direkomendasikan ini bahwa ini ya tidak tertib ini karena lebih dulu kabupaten daripada provinsi. Kira-kira bagaimana tanggapan saudara ini? Saya lebih pada kesejahteraan masyarakat, jadi saya tidak sempat membandingkan antara hierarkinya, Prof. Oh ya. Ya. Nah, ya itulah kelemahannya karena duluan kabupaten ya daripada provinsi. Iya, Prof. Ya. Padahal ya untuk maju itu harus kompak provinsi dan juga nanti masuk kabupaten ya. Iya, Prof. Tadi Anda singgung juga ya, saya baca-baca itu ada apa itu 19 lingkungan hukum adat di seluruh Indonesia, baru Anda temukan di sana ada 7 ya. Iya, Prof. Di Papua sendiri ada berapa? 7 wilayah adat, Prof. 7. Di Papua Barat tidak ada. Di Papua Barat 2. Di Papua Barat 2, kemudian sisanya di Papua. Ini colong konfirmasi ini, saya dengar bahwa di daerah Papua itu ada kurang lebih 50% itu bahasa-bahasa kan di Indonesia ini bahasa daerah ada lebih 700. Betul, Prof. Ya, 50% itu ada di Papua. Nah, kalau saya tadi perhatikan bahwa kampung-kampung adat ini berdasarkan ciri khas termasuk bahasa, sehingga saya berkesimpulan ya, tolong diperbaiki kalau salah. Bukan cuma 7 barangkali, mungkin ada 300 suku-suku di sana. Kenapa bisa hanya 7 di sana kira-kira? Padahal ya banyak sekali kan di sana ya. Iya. Nah, coba dijelaskan. Jadi mereka membagi berdasarkan wilayah, Prof. Macam Merauke, Asmat, Kabupaten Mapi itu di satu wilayah dikatakan satu wilayah adat Animha. Nah, itu di situ ada beberapa suku di situ, Prof. Bahasanya beda-beda. Bahasanya beda-beda. Tapi dibilang satu wilayah, Prof. Oh, jadi satu wilayah itu Anima itu terdiri dari Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, sama Bovendigul. Bisa dia terima kalau beda bahasa disatukan satu kampung adat begitu ya? Itu yang harapannya Promoventus kalau kita membentuk dalam peraturan daerah daerah tentang kampung adat, ciri khasnya itu yang kita tonjolkan, Prof. Masing-masing kabupaten. Berarti nanti ini kalau diikuti hasil disertasi saudara ini bisa banyak nanti kampung adat, bukan cuma 7 lagi ya? Harapannya begitu, Prof. Ya. Harapannya begitu. Tapi kalau menghadapi era global, kalau terlalu banyak begini nih,
tidak memungkinkan bisa lebih cepat maju. Yang Apa tidak salah saya nih? yang saya khawatirkan dengan pemekaran wilayah provinsi ini, kalau kita tidak menguatkan masyarakat adat, saya khawatir malah bisa ketinggalan nanti, Prof. Oh begitu. Iya, semakin tertinggal kalau kita tidak memperkuat masyarakat adat dari sekarang, apalagi dengan pemekaran wilayah yang begitu cepat saat ini, Prof. Kalau menurut calon dokter ini, itu 3 provinsi baru sependapat atau bagaimana? Sangat sependapat, Prof. Oh sangat. Karena saya bisa melihat perubahan yang signifikan sekali, Prof. Dulu waktu belum pemekaran kita masih jalan setengah mati, Prof. Bisa dari Merauke ke Bovendigul itu bisa 1 minggu, Prof. Oh begitu. Tapi ya. setelah pemekaran cuma sekitar 8 jam. Saya Luar kira biasa. Kalau secara praktis memang lebih bagus provinsi atau kabupaten itu lebih bagus, lebih banyak dananya. Karena itu APBN ya. Cuma ada kelompok tertentu saya lihat itu tidak setuju ini pembentukan provinsi yang baru ini. Apa bagaimana itu menurut Anda itu? Salah ini, yang salah ini siapa sebetulnya? Kurang sosialisasi atau gimana? Iya, Prof, ada pro kontra, tapi Ya. ya lebih banyak yang mendukung ya, kita menyesuaikan, Prof. Siap. Oh, Ya. kalau begitu ya kita masih NKRI ya. Siap, harga mati, Prof. Ya harga mati. Saya kembalikan ke Pak Dekat. Iya, Prof. Ini Provendus seperti mengikuti litsus ini. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Pangeran Munta, SHMA DPM. Itu pertanyaan yang sangat mendasar ya. Tadi saya tangkap Anda menyebut wilayah itu apa? Anda menyamakan wilayah itu dengan kampung. Setahu saya kampung itu sama dengan desa ya. Wilayah dia mencakup beberapa kabupaten, Prof. Nah itu. Iya. Berarti banyak adat dalam situ. Iya, banyak, Prof. Wah, agak repot ngaturnya itu. Baik. Untuk selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Dr. Ansori Ilyas, SHMH, silakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Yang saya hormati, tim promotor, tim penguji, serta hadirin sekalian. Baik Saudara Provendus, Saudara Antone. Siap, Prof. Salah satu hasil kajian Anda menyatakan bahwa pengaturan kampung adat itu seyogyanya berbasis budaya. Bagaimana? Iya, Prof. Apa makna sebenarnya di sini? Seperti Apa pesan di situ? bagaimana melestarikan adat budaya tadi, Prof. Seperti yang di suku Dani mengatakan ada suku Dani yang budaya potong jari itu, Prof. Cukup. Sekarang budaya potong jari itu simbol apa sebenarnya? Simbol kedukaan, Prof. Iya, simbol kedukaan, tapi apa? Kenapa mesti potong jari? Kenapa tidak potong kaki? Siap, Prof. Ya. Menurut suku Dani bahwa keluarga yang meninggal itu sama dengan kekuatannya hilang, Prof. Sehingga jarinya dipotong, Prof. Dan sampai sekarang masih berlaku. Tapi sudah mulai kurang, Prof. Tapi masih berlaku. Ya, makanya saya mau tanya, nilai apa sebenarnya dari situ? Itu yang kita mau angkat. Oh, siap, Prof. Artinya, masa kita mau tetap memotong jari? Sekarang apa simbolisasi dari potong jari dalam nilai adat itu yang mestinya agak terangkat juga di kampung adat. Maknanya sebenarnya, ini yang saya katakan tadi maknanya. Oke, itu yang paham maksud saya. Siap, Karena paham, berbasis budaya. Iya, Nah, Prof. salah satu budaya yang potong jari. Kan Iya, Prof. agak ketinggalan kita kalau itu masih kita laksanakan. Maka kita mau ambil simbol nilai apa sih yang tersimbolisasi dari situ kegiatan itu. Nah itu, Anda katakan nilai kedukaan. Sekarang apakah harus dengan potong jari? Apakah ada cara lain untuk mensimbolisasi dari nilainya itu? Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Menurut masyarakat suku Dani bahwa air mata itu tidak cukup untuk mengungkapkan kesedihan, Prof. Ya. Nah, itu menurut suku Dani. Jadi air mata itu tidak cukup. Tidak cukup untuk mengungkapkan rasa duka yang mendalam, Prof. Ya. Sehingga mereka beranggapan bahwa keluarga yang meninggal ini sama dengan kekuatannya hilang, Prof. Ya, itu yang menurut mereka mengungkapkan kesedihan itu dengan seperti itu, Prof. Ya. Oke, kalau saya kaitkan dengan masalah kedua. Kan masalah keduanya akan mengatakan jadi tetap penguatan kampung adat. Siap, Prof. Harus tetap dalam konteks konsepsi NKRI. Ya kan begitu Iya, kondisinya. siap, Prof. Nah, kalau kita memang membaca budaya dalam perspektif kampung adat, oke-oke saja. Tapi ketika kita membaca dalam konteks konsep NKRI kan agak aneh. Macam saya agak aneh mendengar potong jari. Kan begitu caranya. Siap, Prof. Saya lebih cenderung apa sih nilai simbolisasi nilai apa yang ada di situ. Itu loh maksud yang ya bisa, artinya masih bisa dikembangkan. Tapi kalau saya tangkapnya di situ. Artinya bagaimana pengadatnya dikuatkan berdasarkan budaya lokal. Tapi kan dia harus tetap dalam bingkai NKRI. Iya, Prof. Ada interaksi antar budaya dalam konteks NKRI. Nah ini mungkin juga harus diperhatikan konteksnya. Nah itu Anda jawab dengan tadi yang ketiga. Reorientasi, restrukturisasi, dan kampung adat membangun.
keaslian tetap kita pelihara, tapi tetap mengakomodasi perkembangannya ada dengan menyatukan pimpinan, ya kan? Dan tetap terlibat dalam pergaulan internasional. Kira-kira begitu. Atau bagaimana? Ini yang saya tangkap dari apa yang Anda kemukakan. Iya, Prof. Jadi bagaimana menghidupkan budaya-budaya lokal tadi, Prof. Kemudian pemimpinnya itu kita jadikan satu saja, Prof. Mulai dari yang dibentuk oleh pemerintah, kemudian yang tumbuh berdasarkan masyarakat adat tadi dihilangkan sehingga dualisme kepemimpinan ini dihilangkan sehingga satu pemimpin saja, Prof. Iya. Oke, jadi kalau saya tetap pesan saya, artinya nilai-nilai budaya yang sangat asli tetap harus bisa dibaca dalam konteks kekinian. Artinya tidak bisa juga kita lepas dari konteks kekinian, tapi juga tetap kita berbasis pada keaslian. Itu catatan saya dari untuk pemilu. Terima kasih, saya kembalikan ke Ketua Sidang. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Dr. Ansarul Ilyas, SHMH. Jadi Saudara Prompendus bukan hanya sekedar bertahan ya pada mau mempertahankan adat itu tanpa mengerti sebenarnya apa makna di balik simbol adat itu yang sehingga mau dipertahankan. Siap. Karena dalam konteks menurut saya reorientasi itu atau reformulasi mestinya kan bisa dimaknai dengan konsep kekinian. Tidak harus dengan potong jari. Kalau tadi katakan bahwa meninggal itu kehilangan kekuatan lalu potong jari tambah hilang kekuatannya itu. Siap, kan Prof. begitu Siap. sebenarnya. Ya kan? Akhirnya keluarga yang lain tambah berduka kalau tidak bisa bekerja lagi, habis jarinya gitu. Siap, Prof. Ya kan? Yang saya pahami begitu. Baik, Saudara Prompendus, untuk selanjutnya saya akan persilakan pada yang amat terpelajar, Ibu Dr. Sri Susanti Nur, SHMH. Silakan, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati Ketua Sidang, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH MAP, selaku Dekan Fakultas Hukum UNAS juga. Yang saya hormati adalah tim promotor, Bapak Profesor Dr. Abdul Razak dan Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Yunus. Yang saya hormati penguji eksternal, Bapak saya sudah berapa kali ketemu dengan Prof. Ya, Profesor Dr. Imade Arya Utama dan para penguji internal, Bapak Profesor Dr. Andi Pangeran dan Bapak Dr. Ansari Ilyas. Pak Anton ya, kita ketemu nanti udah di promosi ya. Siap, Bu. Oke. Nah, Pak Anton kepala adat enggak? Bukan. Tidak, Bu. Akademisi saja, Bu. Akademisi. Ya. Saya mau tanya, apakah kampung adat itu bisa kita samakan dengan desa adat? Karena kalau kita kembali ke Undang-Undang 6 2014 itu kan hanya mengenal desa adat, desa ya, lalu dibagi dua, desa dan desa adat. Nah, menurunkan kampung adat ini karena lebih kepada otsusnya yang menyebutkan untuk Papua adalah kampung adat. Iya, Prof. Iya, Bu. Oke. Iya. Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, Ya, pasal otsus. pasal 1, iya, penyebutan kampung-kampung. Kampung ya. Iya. Jadi yang digunakan adalah istilah kampung. Iya. Nah, ketika kita bicara tentang kampung adat ini, apakah itu masuk dalam wilayah masyarakat adat atau seperti apa? Batas administrasi atau seperti apa? Dia masuk wilayah adat, masuk wilayah adat, Bu, ya. Oke, jadi kampung adat ini ada di dalam wilayah adat, Iya, ya, iya. wilayah adat. Berarti ketika mengukuhkan itu menjadi kampung adat, maka tentunya yang harus kita identifikasi lebih dahulu adalah masyarakat hukum adatnya. Iya, masyarakat hukum adatnya, kemudian batas-batas wilayah adatnya. Batas-batas wilayah adatnya ya. Jadi yang saya tahu dari beberapa referensi yang juga ditulis oleh ya dari Papua ya. Nah, jadi kalau kita bicara Papua itu kampung adat di dalamnya ada masyarakat hukum adat yang bisa saja itu karena ikatan teritorial maupun ikatan genealogis ataupun keduanya, teritorial dan genealogis. Nah, kalau untuk Papua sependek pengetahuan saya itu terdiri dari marga dan nanti dalam marga itu akan ada suku. Iya. Ya, akan suku. Nah, kampung
adatnya itu di mana, Pak? Apakah di dalam marga itu dengan ya wilayah yang terbentuk karena unsur genealogis, ataukah kita lebih kepada teritorial genealogis untuk menandakan ini satu kampung yang bisa jadi di dalamnya terdiri dari beberapa suku? Lebih fokus pada teritorial, Bu, lebih fokus pada teritorial. Cuma yang menjadi persoalan di Papua saat ini baru satu saja perda tentang kampung adat. Itu baru ada satu di Kabupaten Jayapura, selebihnya belum ada sama sekali, Bu. Nah, untuk kedepannya apa ini kita samakan misalnya ketika kita membicarakan wilayah ini terkait dengan pengakuan masyarakatnya, terkait dengan pelindungan masyarakatnya, dan tentu saja Bapak tadi mengkonsepkan terkait dengan pemberdayaan. Iya. Ya, jadi seperti apa ke depannya? Eh, Supaya lebih konkret kita bisa melihat apakah mencakup dalam suku tadi yang terdiri dari berbagai masyarakat hukum adat. Ya, artinya secara luas genealogis plus teritorial atau hanya mengacu kepada teritorial, karena kalau teritorial kita dibatasi dengan administrasi. Nah, Iya, bisa jadi satu kampung melintas dalam beberapa apa ya, kecamatan ataupun desa atau apa ya, seperti itu. Terima kasih, Bu. Jadi harapannya pemerintah daerah harus mengklarifikasi lebih dulu. Kira-kira wilayah-wilayah ini dia satu rumpun atau tidak. Jadi pemetaan lebih dulu. Setelah pemetaan, kemudian baru kita bisa menetapkan. Karena selama ini kayaknya belum ada penetapan juga, Bu, menurut Promoventus. Jadi ya perlu penelitian lagi barangkali Pak Anton ya. Harapannya untuk bisa begitu, Bu. Iya. mengkonsepkan kampung adat ini, karena harus ada identifikasi dan inventarisasi untuk itu. Nah, kemudian kalau memang akan ada kampung adat, maka tentunya yang harus dilihat lebih lanjut adalah bagaimana masyarakat hukum adat tadi ya dengan teritorialnya itu sejalan juga mungkin dengan pembagian secara administrasi. Nah, itu juga yang dan tentu saja pengukuhan yang penting, pengukuhan atau pengakuan ya terhadap masyarakat hukum adat itu plus wilayah adatnya untuk bisa mewujudkan kampung adat yang terkait. Sebenarnya yang menjadi dasar adalah hak asal usul, dan kalau kita melihat undang-undang tentang desa, dia lebih kepada hak asal usul dan hak tradisional. Tapi kalau kita melihat ke Otsus, itu lebih kepada hak asal usul dan apa ya? Saya lupa. Hak adat istiadat. Iya, Ya, Pak ya? Iya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk ujian hari ini. Dan tentu saja saya memberi plus untuk Bapak, karena ini ke depannya memang membutuhkan satu ketegasan dari pemerintah, apalagi Papua itu banyak. Iya, Bu. Ya, bahasanya aja banyak. Salah satu yang kita bisa identifikasi lewat bahasanya. Ya, karena bahasa itu menunjukkan satu teritorial, satu komunitas adat tertentu. Jadi kalau mau ditata ke depannya ini, ya saya kira sudah masuk dalam konsep ini ya, kampung adat. Ya. Demikian, Prof. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Ibu Dr. Sri Susanti Nur, SHMH. Karena saya juga penguji, Siap, Pak Prof. Anton ya, saya memanfaatkan juga kesempatan. Saya selalu katakan begini, yang dipromosikan itu pada sidang promosi itu sebenarnya temuan, bukan orangnya. Konsep baru yang lahir dari sebuah riset yang ditulis dalam bentuk disertasi. Nah, yang saya mau tahu ini, apa sebenarnya hal yang baru dari disertasinya Pak Anton ini? 3 unsur utama tadi, Prof. 3 unsur utama. Iya, Prof. Iya. Restrukturisasi, Reorientasi, dan kampung adat membangun. Kampung adat membangun. Ini tiba-tiba muncul di kesimpulan, tidak pernah dibahas di pembahasan. Mestinya kalau kita berpatokan kepada bagan kerangka pikir, yang harus diperbaiki ini adalah 3 indikator pada konsep kampung adat yang ideal.
Yang Anda tulis di situ harmonisasi dan sinkronisasi, penguatan Pemerintahan asli. terhadap sistem pemerintahan asli, kemudian konsep sistem pemerintahan asli. Kok tiba-tiba muncul di kesimpulan reorientasi, restrukturisasi, dan kampung adat membangun? Ini mestinya munculnya di saran. Siap, Prof. Ya, jadi nanti lihat benang merahnya kembali lagi, karena kesimpulan itu adalah jawaban terhadap permasalahan. Ya kan? Dan indikator yang Anda teliti di situ, itu tadi yang 3 itu, harmonisasi, sinkronisasi, tata pemerintahan, dan apalagi yang keaslian. Sekarang saya mau tanya, apa sih sebenarnya itu reorientasi? Tadi ditanyakan oleh Prof. Andi Pangerang gitu. Iya, apa yang Pak Anton maksudkan dengan reorientasi? Reorientasi terkait dengan keaslian budaya, Prof. Orientasi yang ada saat ini seperti apa? Bagaimana mempertahankan budaya ada tadi, Prof. Ya, begini. Jadi itu artinya kembali gitu. Reformasi, memformat ulang. Reorientasi berarti menentukan arah yang baru gitu. Sekarang seperti apa gitu? Menurut Promoventus dia menjadi satu kesatuan, Prof, antara reorientasi, restrukturisasi, dan kampung adat membangun, Prof. Iya. Makanya saya tanya satu-satu. Sebentar saya tanya lagi restrukturisasi. Siap, Prof. Ya, tapi nanti didefinisikan itu ya. Siap, supaya Prof. Siap. jelas nanti pengertian orang ketika membaca disertasi ini apa yang Bapak maksudkan dengan 3 itu. Siap, Prof. Dan sejatinya kalau ini kesimpulan itu dibahas di dalam pembahasan. Ya. Baik, Prof. Nah, karena di sini Anda katakan bahwa konsep kampung adat yang ideal. Nah, sehingga Anda harus bisa menjelaskan dengan baik itu 3 komponen yang Anda anggap sebagai komponen utama sehingga sebuah konsep tentang kampung adat itu dikatakan ideal. Inilah originalitas pemikirannya saudara ada di situ sebenarnya. Anda harus bisa jabarkan itu bahwa yang saya maksud reorientasi itu dari begini menjadi begini. Restrukturisasi dari strukturnya yang seperti ini, saya mau yang seperti ini. Alasannya ini. Kan begitu mestinya, Siap, Pak Prof. Anton, ya. Siap. Gitu. Nah, karena ini waktu terbatas, saya cuma memberi itu untuk menjadi pekerjaan rumah, Siap, penyempurnaan dari disertasinya Pak Anton supaya ini memberi manfaat bagi tanah Papua, ya, utamanya kampung-kampung adat yang ada di Papua, ya. Siap, Prof. Gitu. Saya kira itu, dan untuk selanjutnya saya akan mengundang promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Razak SHMH untuk memberi respon atas segala sanggahan dari tim penilai dan respon dari saudara Promovendus. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, terima kasih Pak Ketua Sidang, Prof. Hamzah Halim, yang selanjutnya terima kasih kepada sesama pembimbing ini, Prof. Yunus banyak membimbing Saudara Anton. Ada satu lagi yang banyak membimbing, Dr. Romi, tapi mungkin satu hal tidak sempat hadir. Terima kasih pada Dewan Penguji, khususnya ke Prof. Arya Utama, penguji eksternal, karena tanpa beliau ini tidak bisa ujian ini, ya. Saudara Anton, ya. Jadi siap, Prof. Kita beri penghormatan khusus kepada beliau. Terima kasih banyak, Prof. Baik, setelah mencermati sanggahan-sanggahan Dewan Penguji dan mendengarkan tanggapan saudara, maka selaku promotor, ya, bersama dengan co-promotor tentunya meminta kepada saudara, ya, bahwa banyak sekali yang dikemukakan Dewan Penguji tadi harus diakomodir, ya. Siap, Prof. Jadi selaku pembimbing sekali lagi saya tidak perlu ulang apa yang saya catat di sini, nanti kita konsultasi apa yang harus diperbaiki, tetapi saya yakin bahwa untuk kesempurnaan disertasi ini maka sanggahan-sanggahan, saran-saran Dewan Penguji itu nanti diperhatikan dan diakomodir, ya. Siap, Prof. Ya. Saya minta nanti
saudara jangan apa itu, jangan siap-siap saja ya. Jadi nanti betul-betul dikerjakan. Baik, Bro. Dari kemarin saya sudah bilang itu di ujian. Iya, Bro. Terlalu banyak siapnya, tetapi kerjanya tidak ada. Baik, Bro. Gitu ya. Ya, tenang saja, tidak usah terlalu tidak perlu setiap omongan itu ditanggapi, Pak. Ya, ya, jadi dengar saya dulu supaya jangan juga terganggu konsentrasi. Seperti saya 66 tahun ini terganggu konsentrasi. Kenapa potong-potong ya? Nah, jadi biar tenang-tenang saja ya. Jadi itu yang pertama kita sadari. Saya selaku pembimbing siap untuk bagaimana membantu lagi saudara kembali ini untuk bukan saja itu tadi yang reformulasi, ini juga mau direformasi ini, kok punya disertasi ya. Ya jadi saya senang sebetulnya karena saudara menjawab, sekalipun saya juga sedikit kurang puas lah begitu ya, karena biasa Anda menjawab di luar dari konteks pertanyaan. Jadi nanti sebagai calon doktor ini coba berpikir sistematis ya. Jadi berpikir apa yang dikemukakan itu yang kita tanggapi ya. Jadinya bagus nanti. Karena saya jempol saudara mampu bicara, tapi ya bicara tidak sembarang bicara juga kalau apalagi promosi ya. Itu. Nah, itu yang saya catat, bahwa saudara menulis ini masalah apa ini kampung adat ini ya. Saya kira memang satu hal baru ini ya. Kampung adat itu yang diteliti ini yang dikemukakan saudara ini tadi Ibu Susanti katakan dalam kaitan dengan otonomi khusus. Kan yang ada dalam undang-undang desa itu adalah kampung, gitu. Desa sama, tetapi dikatakan di situ dan sebutan lainnya begitu kan. Ya ada sebutan lain. Nanti ini dipromosikan ini ya, bahwa di Papua ini seharusnya disebutkan sebaiknya memang yang kuat adat secara turun-temurun di situ ya dijadikan kampung adat ya. Baik, Prof. Apalagi saudara bicara politik hukum. Nah, ini menarik ini. Ya, ini kalau Anda bisa bangun ini relnya ini, ya, itu politik hukumnya itu. Kalau Anda bisa bikinkan nanti itu, kata Profesor siapa ini, Sri Sumantri, bahwa politik hukum itu ibarat rel, ya, ibarat rel. Mau kemana ini kereta api, mau ke Papua, mau ke Jayapura, mau kemana, itu tadi itu yang kita bangun dulu politik hukumnya, supaya jangan keluar dari, kalau keluar dari rel, ini bisa bahaya ini ya, kereta api bisa celaka. Ini sama ini, kamu membangun politik hukum pembentukan kampung adat, semestinya nanti Anda memberikan masukan yang banyak ke DPRD. Setahu saya di Papua itu ada dua, ada produk hukumnya, ada perdasi, ada perdasus. Kira-kira diatur di mana nanti ini sebaiknya ini, perdasi atau perdasus? Kalau menurut saya dia tetap di peraturan daerah saja, Prof. Peraturan daerah. Iya. Nah ini kaitannya dengan budaya adat daerah setempat, kehususan ini. Ya, kehususan mestinya kalau saya ya perdasus. Kenapa? Kan kehususan daerah ini. Ya, kalau perdasi sama dengan peraturan daerah provinsi, sama aja peraturan daerah, tunduk pada rezim yang saya katakan kemarin, rezim Undang-Undang 12. Ini perdasus ini. Itu kehususannya, misalkan budaya asli Papua, ya, bagaimana wanitanya, bagaimana agamanya, ya, itu ada kehususan. Makanya dikenal affirmative action, ya. Ada otonomi yang asimetris dikatakan ya. Jadi itu supaya beda-beda, jangan sama betul itu ya, bisa asimetris, tidak simetris. Karena ada kekhususan dari Papua. Itu yang seharusnya Anda sadari, jangan berpikir mau seragam, oh jangan. Apalagi ini Papua terpecah-pecah sekarang. Dulu Papua itu sekarang sudah jadi 4 itu Papua, 3 ya. 4. Ya 4. Iya wilayah Papua. Anda punya kampung itu sudah satu provinsi sekarang. Ya Merauke, Papua Selatan. Sekarang. Iya. Oh iya, saya penjabat bupati, penjabat gubernur. Oke. Itu ya. Jadi seandainya Anda sudah ini bisa jadi pejabat.
Amin, Prof. Kabupatennya nanti ya jadi betul-betul jadi sekali lagi perdasi perdasus. Ini yang ada sekarang perda ya. Iya. Diatur di Undang-Undang Desa dikatakan apa yang bentuk itu daerah apa itu? Kampung adat. Dalam pasal 101 Prof dikatakan bahwa pemerintah kabupaten provinsi dapat melakukan penataan kampung adat. Penataan kampung adat. Iya. Ini undang-undang. Undang-undang mengatakan bisa perda provinsi, bisa perda kabupaten kota. Iya. Pasal 101. Oh ya, mengatur itu. Oh jadi yang ada sekarang baru satu di Kabupaten Jayapura, Prof. Perda kabupaten. Iya, siap. Kau sponsori nanti perda provinsi kabupaten apa itu? Papua Selatan, Prof. Papua Iya. Selatan ya. Harapannya begitu, Prof. Ya, oke. Saya kira itu saudara saya tidak usah panjang lebar di sini. Saya percaya saudara mau maju, mau berkembang ya. Maka dengan demikian semua apa yang dikemukakan oleh penguji itu diperbaiki nanti ya, belajar lagi. Saya kira itu Pak Ketua Sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Razak SHMH. Saudara Promovendus, saya kira memang tidak pernah ada karya yang sempurna, namun ketidaksempurnaan itu berusaha kita minimalisir, dan saran dan masukan dari tim penguji saya kira sudah banyak seperti disampaikan oleh promotor. Dan saya kira momentum pembentukan wilayah baru di Papua ini menjadi ruang yang sangat terbuka bagi saudara Promovendus nantinya untuk berkiprah. Oleh karena itu kami sangat berharap disertasi saudara ini dibenahi dengan baik untuk bisa dijual di sana, supaya Pak Anton ini bisa menjadi konsultan di mana-mana di sana. Gitu ya. Baik. Sidang ujian promosi doktor saya tangguhkan selama 10 menit untuk memberi kesempatan pada Dewan Penguji menetapkan hasil ujian. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali di ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Rapat sidang ujian saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Yudisium. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, kopromotor, dan penguji. Dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Anton Johannes Silubun. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, kopromotor, dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa saudara Anton Johannes Silubun dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. IPK 3,79, lama studi 3 tahun 2 bulan, nilai disertasi 89. Dengan demikian, mulai hari ini Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 14.43 waktu Indonesia Tengah, saudara Anton Johannes Silubun berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum.
Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 29 November 2022, atas nama Rektor Ketua Sidang Profesor Dr. Hamzah Halim, Promotor Profesor Dr. Abdul Razak SH MH. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Anton Johanis Silubun SHMH dipersilahkan mengambil tempat. Baik, Saudara Dr. Anton Johanis Silubun SHMH yang amat terpelajar. Terima kasih, Prof. Saya baik secara pribadi maupun pimpinan fakultas menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian saudara meraih gelar doktor. Gelar doktor ini adalah gelar akademik tertinggi, ya. Tidak semua mahasiswa program studi S3 bisa berdiri di podium ini. Dan tidak semua yang berdiri di sini bisa turun dengan membawa bambu yang keramat itu. Ya, jadi selamat kepada Saudara Anton Johanis Silubun. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa saudara menempuh studi, masa studinya bagus sekali. Ya, 3 tahun lebih. Itu hampir ideal itu, dan tentu saja waktu 3 tahun lebih itu bukan waktu yang singkat, sehingga pasti Saudara Dr. Anton Johanis Silubun ini punya banyak kesan-kesan selama menempuh proses pendoktoran di Fakultas Hukum UNHAS ini. Dan untuk itu saya beri kesempatan kepada yang amat terpelajar Bapak Dr. Anton Johanis Silubun SHMH untuk menyampaikan kesan-kesan selama menempuh pendidikan doktor di Fakultas Hukum UNHAS. Tidak lebih dari 5 menit, silakan. Terima kasih banyak, Prof. Pada hari ini juga kemarin ada Bapak Tua meninggal, jadi mengucapkan turut berduka cita yang mendalam. Tadi baru ada pemakaman, jadi adik-adik juga baru selesai pulang dari Zoom nontonnya. Jadi dalam keadaan ini saya mengucapkan turut berduka cita yang mendalam. Ucapan terima kasih dan rasa hormat yang tinggi kepada kedua orang tua, Bapak tercinta almarhum Remigius Silubun dan Mama tercinta Dolvina Silubun yang telah mendidik dan mendoakan dengan tulus untuk keberhasilan kami, kakak dan adik yang telah mendukung, kakak Maria Brenda Silubun, kakak Heri Bertus Silubun SH, kakak Yusinta Panggracia Silubun SPD, Matius Silubun SH MKN, Albertina B Silubun SPD, Yanuarus Dirun Silubun, kakak Suster Olivia SPD, kakak adik Eduardus D Silubun Esos, adik Yohana A Silubun, Bung Frater, Ignatius Silubun Sarjana Sastra, Tete dan Nini terkasih. Ucapan terima kasih kepada istri dan anak, istri tercinta, ucapan cinta yang mendalam untuk istri Nurleni Simamora MDK, anak Deogracia Veronica Silubun dan almarhum Remigius Silubun. Ucapan terima kasih kepada Bapak dan Mama mantu, Bapak Jata Simamora dan Mama mantu Bini Rohaya Silitonga, kakak dan adik, kakak Vena Simamora SP, kakak Katrin Simamora, Layatangka Simaparluhutun Esos, adik Eva Fitri Simamora AMDK, Lay Chandra Simamora, dan Erika Simamora. Terima kasih. Pada kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai penghormatan tinggi kepada yang terhormat, yang amat terpelajar, promotor Profesor Dr. Abdul Razak SHMH, yang terhormat, yang amat terpelajar, Profesor Muhammad Yunus SH MSI, yang terhormat, Dr. Romi Librayanto SHMH, tim penilai eksternal yang amat terpelajar, Profesor Dr. Imade Arya Utama SH MHUM, penilai internal, Profesor Dr. Andi Pangeran Munta SHMH, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH, yang amat terpelajar, Dr. Ansori Ilyas SHMH, dan yang amat terpelajar, Ibu Dr. Susanti
Nur SH MH. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum, Profesor Dr. yang amat terpelajar, Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH, KPS S3 yang amat terpelajar, Profesor Dr. Marwati Risa MSI, almarhum Profesor Dr. Filipus Betaubun STMT selaku Rektor Musamus Merauke yang telah memberikan kesempatan kepada untuk melaksanakan pendidikan S3 ini, Dr. Andus Beatus Tambaib selaku Rektor Universitas Musamus beserta seluruh jajaran. Terima kasih untuk teman-teman angkatan 2019. Dan sekian, terima kasih Prof. Baik, terima kasih pada yang amat terpelajar Bapak Dr. Anton Johannes Lubun SHMH. Dan untuk selanjutnya saya akan mengundang promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar Dr. Anton Johannes Lubun SHMH. Silakan Prof. Terima kasih Ketua Sidang Profesor Hamzah Halim yang saya hormati. Kembali lagi yang terhormat Dewan Penguji yang hadir, saudara terkhusus ini ya, saudara Dr. Anton Johannes Silubun ya, jadi saudara Dr. Anton ya, jadi baru saja kita menyaksikan saudara telah di yudisium dengan gelar doktor di bidang ilmu hukum. Pertama-tama saya ingin sampaikan, saya sebetulnya ini satu beban amanah yang lepas di pundak saya secara pribadi ya. Saya ingat almarhum Profesor Filipus itu kepada saya pribadi, saya tidak tahu apakah mau di S2 atau di S3 ya, karena Anda setahu saya bimbing juga di S2 ya. Siap Prof, dari S2 Prof. Memang beliau secara khusus mengamanatkan bagaimana saudara Anton ini dibimbing. Jadi itu yang saya katakan tadi ya, satu beban yang lepas dari pundak saya. Yang kedua, saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada pimpinan fakultas, pimpinan universitas yang telah mempercayakan kepada kami bersama Prof. Yunus dan Dr. Romi membimbing saudara. Terus terang saja memang ada kesulitan khusus dalam bimbingan ini, tidak lancar, mungkin karena pandemi juga kemarin ya. Yang kedua, keterbatasan kita berkomunikasi sehingga banyak kekurangan-kekurangan yang masih kita temukan. Tetapi sekali lagi tadi Pak Dekan katakan tidak ada karya yang sempurna ya. Yang utama itu bagaimana dia selesai. Begitu ya. Itu terima kasih kepada Dewan Penguji telah memberikan masukan, saran atas ujian hari ini. Kepada saudara Anton ya, saudara itu bisa dikatakan ahli ya, karena sudah doktor, tidak ada lagi pendidikan di atasnya ini, ahli di bidang kampung adat ya, sehingga suatu waktu jangankan di sini, jangankan di Papua, di sini juga kalau ada orang mau dimintai pandangannya tentang kampung adat ya saudara harus mampu ya, karena disertasi saudara itu kampung adat. Jangan Prof. Arya saja yang ahli kampung adat di Bali, tapi Anda, apalagi kalau sudah bicara kampung adat di Papua ya. Jadi seharusnya Anda harus persiapkan diri matang ini di bidang ini ya, karena suatu ketika orang mencari expertnya ya, ada itu Dr. Anton di Merauke gitu ya. Nah, kalau saudara tidak siap ya itu juga bisa membawa penilaian yang negatif. Oleh sebab itu sekali lagi
jangan berhenti belajar, ya, terutama kaitannya dengan apa yang Anda tulis dalam disertasi, secara umum juga kajian-kajian pemerintahan yang Anda sudah tekuni selama S2 dan S3, ya. Baik. Nah, itu. Dan yang terakhir, tidak panjang lebar ini, jaga nama baik alma mater, ya. Itu tuh yang ada di dadamu itu, apa itu? Ayam jantan dari timur, ayam jago, ya. Ini ayam jago begini, di subuh hari itu sudah berkokok memperingatkan kepada kita, ini senja atau fajar sudah mulai menyingsing. Jadi sebagai alumni Universitas Hasanuddin, ya, Anda juga harus tampil ke depan dari pagi-pagi sekali. Kalau ada hal-hal yang bertalian dengan hukum, Anda harus bisa bicara. Anda harus mengingatkan bahwa ini kehidupan yang kita akan jalani di siang hari misalkan, ya, atau selanjutnya. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ingatkan, jaga nama baik alma mater. Jangan lupa alma mater, ya. Anda lahir dari jas merah. Jadi saya kira itu. Terima kasih kepada Prof. Yunus secara khusus, karena Prof. Yunus ini banyak memberikan masukan terhadap saudara Anton. Saya tahu, karena kalau Prof. Yunus sudah tanda tangan, Prof, saya sudah tanda tangan, berikutnya saya tanda tangan juga, karena biasanya Pak Romi memang di belakang tanda tangan. Ya. Terima kasih Prof. Yunus, telah bersama-sama kita membimbing saudara Anton ini dengan jerih payah, ya. Tetapi kita sudah selamat, seperti saya katakan tadi, ya, satu beban lepas ini. Demikian saya akhiri pengucapan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Unhas yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada promotor dan penguji eksternal dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan dari Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada masing-masing kopromotor. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum saya menutup sidang promosi doktor bagi saudara Dr. Anton Slubun SHMH, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan bahwa hubungan secara formal dengan tim promotor telah berakhir dengan berakhirnya sidang ujian ini. Namun, kata orang bijak, tidak pernah ada kata mantan bagi guru. Ya, dan alma mater yang saya pahami itu arti dan maknanya sama dengan ibu kandung. Nah, itu kenapa promotornya meminta untuk Anda tidak melupakan alma mater dan senantiasa menjaga itu. Cara menjaga nama baik alma mater ini sederhana, Pak Anton. Jaga keilmuannya, jaga tutur kata dan perbuatan Anda, maka Anda secara otomatis menjaga nama baik alma mater. Selamat kepada saudara, dan melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim promotor dan kopromotor yang telah bersinergi dengan baik sehingga pada hari ini kita melahirkan satu lagi alumni doktor dari program studi S3 kita. Kemudian secara khusus saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada penguji eksternal yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Imade Arya Utama SHMH, atas kesediaannya yang sudah berkali-kali membantu alma mater Fakultas Hukum Unhas dalam proses pendoktoran. Terima kasih Prof, sehat dan sukses selalu. Demikian halnya kepada tim penguji, karena tanpa kehadiran salah satu di antara penguji ini, terutama penguji eksternal, seperti yang disampaikan oleh promotor Anda, maka validasi dari sidang ujian promosi doktor Anda ini tidak bisa dilaksanakan, ya. Sehingga tentu saja sebagai pimpinan fakultas sangat berterima kasih atas dedikasi dan integritas dari para tim penguji.
Demikian halnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke, di mana Saudara Dr. Anton Johannes Silubun mengabdi. Saya berharap dengan gelar doktor yang dibawa pulang ke alma maternya, itu bisa semakin menambah kualitas penyelenggaraan semua prodi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Musamus. Kemudian terakhir kepada segenap hadirin, baik yang hadir secara luring maupun secara daring, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih karena dengan mengikuti sidang ujian secara baik, tertib, sehingga sidang promosi doktor pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, tibalah kita di akhir dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin, maka sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin dengan resmi saya nyatakan ditutup. Dr. Anton Johannes Silubun SHMH beserta keluarga disilakan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat dimulai oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin selaku Ketua Sidang, dilanjutkan berturut-turut oleh promotor, kopromotor, dan tim penguji. Terima kasih kepada Ketua Sidang, promotor, kopromotor, tim penguji, dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Anton Johannes Silubun SHMH secara luring dan daring. Demikianlah ujian promosi pada hari ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.